Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rauf, NPM 2001011010, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas D semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yang berjudul Kedudukan Sintaksis dalam Bahasa Indonesia. Masih banyak orang yang belum mengetahui dan belum paham tentang makna dan hakikat sintaksis, padahal penggunaannya begitu dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu berkisar tentang kalimat bahasa Indonesia yang digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari. Sintaksis. Apa itu sintaksis? Sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sun yang berarti dengan, dan kata tatein yang berarti menempatkan. Jadi, secara etimologi berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata dan kalimat. Selain bahasa Yunani, sintaksis juga berasal dari bahasa Belanda, yaitu sintakis. Sintakis juga berasal dari bahasa Inggris, yaitu sintak. Istilah sintaksis dalam bahasa Belanda ialah bagian atau cabang dari ilmu bahasa yang membicarakan tentang seluk-beluk wacana, kalimat, prosa, dan klausa. Sintaksis ini merupakan cabang ilmu bahasa yang cukup tua. Sintaksis telah sejak lama digunakan untuk menyelidiki bahasa-bahasa di benua Asia dan benua-benua lainnya. Ilmu bahasa ini digunakan untuk menyelidiki struktur kalimat dan kaidah penyusunan kalimat. Berdasarkan hal ini, sintaksis sering disebut dengan istilah tata kalimat. Hasil penyelidikan sintaksis bahasa di Eropa mempengaruhi pola pikiran para ahli bahasa yang menyelidiki bahasa-bahasa di Asia termasuk juga di Indonesia. Sebelum abad ke-20, beberapa orang telah menulis mengenai tata bahasa di Indonesia, yakni Wardley dan Masdren. Buku-buku hasil karya mereka disusun menggunakan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris dan bahasa Belanda, karena pada tahun-tahun ini Indonesia masih dalam pendudukan penjajahan. Kedua penulis tersebut meninjau bahasa Indonesia masih bernama bahasa Melayu dan merupakan embrio dari dan unsur penting dalam pembentukan bahasa Indonesia yang seperti saat ini. Oleh ahli bahasa tersebut, bahasa Melayu dipandang dengan menggunakan kacamata bahasa Barat, sehingga konsep-konsep yang ada dalam bahasa Barat tersebut diterapkan begitu saja dalam uraiannya tentang bahasa Melayu. Dalam beberapa buku yang ditulis oleh kedua ahli bahasa tersebut, uraian tentang sintaksis bahasa Melayu sangat sedikit, akan tetapi lebih banyak menguraikan tentang masalah pembentukan kata. Pada awal pembicaraan sintaksis hanya merupakan bagian kecil dari buku bahasa Indonesia. Seorang ahli tata bahasa yang dipandang sebagai penulis yang cukup terkenal, yaitu Zain, pernah menulis sebuah buku tata bahasa Indonesia pada tahun 1942 yang diberi nama Jalan Bahasa Indonesia. Dalam buku tersebut, Zain menguraikan masalah frasa atributif, frasa posesif, pemakaian kata yang, dan kata ada.
serta persoalan kalimat pasif. Namun pembicaraan yang lebih banyak adalah uraian tentang jenis kata dan pembentukan kata. Pada masa sebelumnya, pembahasan mengenai sintaksis mendapatkan tempat yang lebih luas. Bahkan, pembicaraan sintaksis ini menjadi satu jilid buku tersendiri. Misalnya, Alice Jahbana menyusun buku mengenai tata bahasa Indonesia yang berjudul Tata Bahasa Baru Indonesia. Buku ini sejak tahun 1949 sampai akhir tahun 1970-an menjadi buku yang terkenal dan dipakai secara luas dalam pengajaran bahasa Indonesia. Dalam buku ini berisi mengenai ilmu tata kalimat bahasa Indonesia, sedangkan pada buku jilid 2 berisi tentang pembentukan kata bahasa Indonesia atau morfologi. Selanjutnya, pada tahun 1985, Samsuri menerbitkan buku yang berjudul Tata Kalimat Bahasa Indonesia. Dalam bukunya, Samsuri menjelaskan bahwa sebuah uraian kalimat boleh terdiri atas struktur, makna, dan semantik yang dihubungkan dengan struktur ujaran. Kedudukan bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan kedudukan sintaksis ialah keberadaan dan keterkaitan sintaksis di antara cabang ilmu bahasa yang lain, yaitu fonologi, morfologi, dan semantik. Pada umumnya, dalam linguistik pada abad ke-19 atau linguistik tradisional dan linguistik awal abad ke-20, morfologi dianggap dan diperlakukan sama dengan tata bahasa. Namun pada abad ke-20, seiring dengan munculnya gagasan dalam bukunya Links, tata bahasa dianggap terdiri atas morfologi dan sintaksis. Dengan demikian, morfologi hanya merupakan bagian dari tata bahasa yang menangani bentuk dan atau struktur kata, sedangkan sintaksis merupakan bagian tata bahasa yang menangani frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Sintaksis merupakan bagian tata bahasa yang mengenai frasa, klausa, dan kalimat, dan wacana. Dengan demikian, morfologi hanya merupakan bagian dari tata bahasa yang mengenai bentuk dan struktur kata, sedangkan sintaksis merupakan bagian tata bahasa yang mengenai frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Hubungan sintaksis dengan morfologi. Sintaksis merupakan penguasaan atas suatu bahasa yang mencakup kemampuan untuk membangun frase pada kalimat yang berasal dari kata. Sintaksis bersama-sama dengan morfologi merupakan bagian dari subsistem tata bahasa atau pragamatika. Morfologi menyelidiki struktur intern kata. Satuan yang terkecil yang diselidiki oleh morfologi adalah morfem, sedangkan yang paling besar berupa kata. Sementara sintaksis menyelidiki struktur satuan bahasa yang lebih besar dari kata, mulai dari frase hingga kalimat. Dengan kata lain, sintaksis merupakan studi gramatikal struktur antar kata atau tegasnya menyelidiki seluk-beluk frase, klausa, kalimat, dan wacana. Jadi, kata dalam morfologi merupakan satuan yang paling besar, sedangkan dalam sintaksis merupakan satuan yang paling kecil. Hubungan sintaksis dengan pragmatik. Sintaksis adalah cabang dari semiotika
yang mempelajari hubungan formal antar tanda yang merupakan kaidah untuk mengendalikan pelafalan dan penafsiran. Sintaksis kurang lebih semakna dengan gramatika atau tata bahasa. Pragmatik juga merupakan cabang semiotika yang mempelajari hubungan tanda dengan penggunaannya serta penggunaannya dalam suatu situasi tertentu. Sintaksis mempelajari hubungan antar tanda, bagaimana tanda diorganisasikan dalam sebuah sistem tanda tata bahasa, bagaimana tanda saling berhubungan satu sama lain yang dapat memunculkan makna baru, sedangkan pragmatik merupakan penggunaan, pengorganisasian, dan pemahaman atas tanda dalam kehidupan sehari-hari, pengaruhnya dalam perilaku, serta bagaimana orang-orang membentuk tanda dan makna dalam interaksi mereka. Alice dalam Little John menyampaikan perbedaan antara kajian pedoman dalam sintaksis dan pragmatik, yaitu dilihat dari segi makna, struktur, konteks, fragmentasi, integrasi, komprehensi pemikiran, tingkat keterlibatan, level perencanaan, dan literatur atau oral. Kesimpulannya, dari pembahasan sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa sintaksis adalah cabang yang membicarakan kalimat dengan segala bentuk dan unsur pembentukannya. Pada awal pembicaraan sintaksis hanya merupakan bagian kecil dalam buku tata bahasa Indonesia. Seorang ahli tata bahasa yang dipandang sebagai penulis yang cukup terkenal yaitu Zain pernah menulis buku tata bahasa Indonesia pada tahun 1942. Pada masa berikutnya, pembahasan mengenai sintaksis mendapatkan tempat yang lebih luas. Bahkan pembicaraan sintaksis menjadi satu jilid buku tersendiri. Misalnya, Alice Jahbana menyusun buku mengenai tata bahasa Indonesia yang berjudul Tata Bahasa Baru Indonesia. Sintaksis merupakan penguasaan atas suatu bahasa yang mencakup kemampuan untuk membangun frase atau kalimat yang berasal dari kata. Sintaksis bersama-sama dengan morfologi merupakan bagian dari subsistem tata bahasa dan gramatika. Morfologi menyelidiki struktur intern kata, satuan yang paling terkecil yang diselidiki oleh morfologi dan morfem. Sedangkan yang paling besar berupa kata. Hubungan antara sintaksis dan pragmatik, yakni sintaksis mempelajari hubungan antar tanda, bagaimana tanda diorganisasikan dalam sebuah sistem tanda, bagaimana tanda saling berhubungan satu dengan yang lainnya dapat memunculkan makna baru, sedangkan pragmatik tentang penggunaan, pengorganisasian, dan pemahaman atas tanda dalam kehidupan sehari-hari, pengaruhnya dalam perilaku, sedangkan bagaimana orang-orang membentuk tanda dan makna dalam interaksi mereka. Demikian presentasi dan jurnal yang telah saya susun. Saya berharap jurnal ini dapat berguna sebagaimana mestinya dan dapat diterima dengan baik. Tapi sebagai manusia biasa tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga saya dapat memperbaiki kekurangan yang ada dan mempertahankan kelebihan yang ada supaya kedepannya saya dapat menjadi lebih baik lagi. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.